Tahukah kalian bahwa Dewi Athena itu merupakan satu-satunya anak kesayangan dari Dewa Zeus? Athena sendiri merupakan satu dari 6 bersaudara. Seperti yang telah dijelaskan, Athena merupakan satu-satunya anak kesayangan dari Zeus. Untuk kelahirannya sendiri, ada dua pendapat yang mengatakan bahwa yang pertama, Athena lahir tanpa seorang ibu. Yang kedua, Athena lahir dari seorang ibu. Dalam teori kelahiran dari seorang ibu, seperti yang tercantum dalam Teogoni karya Hesiod, dijelaskan bahwa pada suatu hari Zeus menerima ramalan dari seorang peramal yang mengatakan bahwasanya kekuasaan Zeus itu akan digulingkan oleh anak laki-lakinya sendiri. Hal ini sama seperti yang pernah ia lakukan pada ayahnya sendiri, yaitu Kronos. Karena rasa paranoid yang tinggi, akhirnya ia menemui seorang dewi kebijaksanaan dan menjalani hubungan dengannya. Dewi tersebut adalah Dewi Metis. Pada suatu masa, ia mengetahui bahwasanya Metis itu hamil, dan akhirnya Zeus mengingat kembali semua apa yang dikatakan oleh ramalan itu, dan akhirnya memutuskan untuk menelan Metis yang pada saat itu dalam keadaan hamil. Alhasil, anak yang ada di dalam kandungannya Metis, yaitu Athena, juga ikut masuk ke dalam perut Zeus. Dan akhirnya Athena lahir dari tubuh Zeus. Sejak saat itu Zeus mengurus Athena karena dia mempercayai bahwa Athena lah yang akan menyelamatkan dia dari ramalan itu di suatu masa. Athena sendiri memiliki karunia berupa kebijaksanaan. Beberapa gelar atau sebutan yang dimiliki oleh seorang Athena sendiri. Yang pertama adalah Pallas yang artinya gadis, dan Pathenos yang artinya perawan. Athena mendapatkan gelar tersebut karena ia tidak pernah memiliki hubungan romantis atau hubungan seksual dengan lawan jenisnya ataupun sesama jenisnya. Yang selanjutnya adalah Promachos yang artinya perang. Ia mendapatkan gelar tersebut karena kehebatan dia dalam mengatur strategi dan taktik dalam perang. Hal ini berbeda jauh dengan saudaranya, yaitu Ares, yang menggunakan otot dan keganasannya untuk memenangkan perang, sehingga ia seringkali mudah dikecoh oleh lawannya. Sementara untuk Athena sendiri, dia lebih mengedepankan taktik atau strategi ketimbang berperang langsung. Dan juga ada beberapa gelar lain yang dimiliki olehnya, seperti Dewi Kebijaksanaan dan juga Dewi Pengrajin. Sebagai seorang dewi perang, Athena sering disimbolkan atau digambarkan memakai baju perang, memakai tombak, helm perang, perisai dengan kepala gorgon serta aegis. Dewi Athena juga sering digambarkan dalam seni mengenakan baju besi, helm emas, perisai, dan memegang tombak. Dalam teori kelahiran tanpa ibu, sebenarnya teori ini itu tidak dipakai oleh banyak orang. Mengapa demikian? Dikarenakan sedikitnya bukti atau bukti nyata atau tulisan yang menyatakan bahwa Athena itu lahir tanpa seorang ibu. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa teori ini bisa lahir karena cerita yang dibuat oleh rakyat atau warga Athena itu sendiri. Dan mengenai isinya, dijelaskan bahwasanya Athena itu lahir dari dahi Zeus itu sendiri, jadi tanpa ada bantuan seorang ibu.
melainkan langsung lahir dari dahi Zeus itu sendiri. Terdapat suatu peristiwa, yaitu ketika Athena datang ke tempat penempaan yang dimiliki oleh Hephaestus. Hephaestus sendiri dia merupakan seorang dewa api yang memiliki pekerjaan atau skill sampingan, yaitu menempa senjata. Ketika sedang mengobrol atau sedang berdiskusi, Hephaestus sendiri itu terpikat dan tergoda oleh kecantikannya Athena, sehingga menimbulkan rasa gairah dan memiliki hasrat untuk melakukan itu dengan Athena. Tetapi dikarenakan Athena sendiri adalah seorang dewa perang yang notabene pasti memiliki fisik yang kuat dan juga tenaga yang besar, sekaligus dia terkenal karena kecerdasannya. Akhirnya ketika hendak melawan balik dari Hephaestus, dia berhasil mengalahkannya. Tetapi di saat pertarungan tersebut terdapat beberapa dampak yang dihasilkan, yaitu lahirnya seorang bayi yang bernama Eriktonius, yang nantinya bayi tersebut akan membangun kota dan kota tersebut akan menjadi kotanya Athena. Dewi Athena itu dikenal di seluruh Yunani, terutama di kota Athena. Menurut legenda, kota itu dinamai kota Athena setelah Dewi Athena memenangkan kompetisi dengan Poseidon. Menurut ceritanya, raja asli Athena bernama Cecrops, yaitu seorang penguasa setengah manusia dan setengah ular, membuat kotanya itu begitu indah sehingga menarik para perhatian dewa. Mereka yang paling tertarik adalah Poseidon dan juga Athena. Mulai tersebut, Zeus selaku ayah Athena menyarankan agar mereka saling memperebutkan kota dengan menawarkan hadiah. Dewa yang hadiahnya lebih besar akan menjadi dewa atau dewi di kota tersebut. Athena dan Poseidon tentunya tertarik, sehingga mereka meninggalkan kota Olympus untuk membawa banyak orang ke kota Akropolis, di mana mereka menawarkan hadiah. Poseidon menawarkan hadiahnya berupa sumber air, sementara Athena menanamkan benih di tanah yang dengan cepat menumbuhkan pohon zaitun di depan orang-orang. Tujuan pohon zaitun itu adalah untuk menyediakan makanan, menyediakan minyak, dan juga kayu untuk orang-orang. Kota yang lebih menghargai hadiah tersebut yaitu kepada Athena. Mereka memilih Athena sebagai dewi mereka karena mereka memutuskan bahwa dia lebih bijaksana dari keduanya. Diyakini juga bahwa dengan cerita ini Dewi Athena mendapatkan gelar atau masyarakat melabeli dia sebagai dewi kebijaksanaan. Medusa merupakan salah satu pelayan setia dari Athena. Lalu, apa yang membuat dia sampai dikutuk? Penyebabnya dikarenakan Medusa melanggar salah satu sumpah setianya pada Athena, yaitu untuk menjaga keperawanannya. Medusa sebelum menjadi seorang monster yang mengerikan itu dikenal sebagai wanita yang cantik. Bahkan kecantikannya itu sendiri sampai memikat hati para manusia hingga para dewa. Pada satu saat Medusa dipikat dan digoda oleh Poseidon. Melihat postur dan tampang Poseidon yang sangat menarik, akhirnya Medusa pun jatuh hati kepada Poseidon, yang akhirnya Medusa melanggar janjinya untuk menjaga keperawanannya. Medusa berhubungan dengan Poseidon. Mengetahui hal tersebut, Athena akhirnya murka dan mengutuk Medusa dengan mengambil kecantikannya dan merubahnya menjadi seram serta merubah rambutnya menjadi ular. Ditambah lagi, Medusa memiliki kekuatan untuk merubah setiap orang yang melihat pada dirinya menjadi batu.
Hal ini membuat orang-orang menjadi takut dan sinis padanya. Perang Trojan, sebuah perang yang diawali oleh apel berwarna emas yang bertuliskan untuk yang tercantik. Perang Troya berawal dari perselisihan antara Dewi Athena, Hera, dan Aphrodite. Setelah Eris, dewa perselisihan dan pertikaian, melemparkan sebuah apel emas, terkadang juga disebut sebagai apel perselisihan, yang bertuliskan untuk yang tercantik. Dan rencana yang dibuat oleh Eris tersebut berhasil membuat ketiga dewa tersebut berselisih karena egonya masing-masing. Risih dengan keributan yang dibuat, Zeus mengirim para dewi itu kepada Paris, seorang manusia yang ditunjuk sebagai juri untuk menentukan siapa yang paling berhak untuk mendapatkan apel tersebut. Akhirnya Paris menentukan bahwa Aphrodite lah sebagai yang tercantik yang berhak memperoleh apel itu. Sebagai balasannya, Aphrodite membuat Helen, seorang wanita tercantik dan istri dari Menelaus, jatuh cinta kepada Paris, yang kemudian membawanya ke Troya. Akibat perbuatan Paris tersebut, Agamemnon, Raja Mykenae, dan saudara Menelaus, pemimpin suatu ekspedisi pasukan Akhaya ke Troya, dan mengepung kota itu selama 10 tahun. Setelah banyak pahlawan yang tewas, termasuk pejuang Akhaya, Achilles, dan Ais, serta pejuang Troya Hektor dan Paris, kota itu akhirnya takluk akibat tipu muslihat melalui kuda Troya. Kuda Troya adalah sebuah patung kuda raksasa yang dikirimkan dari pihak Yunani kepada pihak Troya dengan dalih sebagai penghormatan kepada Dewi Athena. Pada malam hari, pasukan Akhaya yang berjumlah 30 orang membantai semua orang yang ada di Troya, kecuali sebagian perempuan dan anak-anak yang dijadikan budak, dan mencemarkan kuil-kuil yang membuat para dewa murka. Beberapa orang Akhaya berhasil tiba dengan selamat di rumah mereka, dan banyak lainnya mendirikan koloni di tempat yang jauh. Bangsa Romawi di kemudian hari mengklaim sebagai keturunan Aeneas, salah satu orang Troya, yang disebutkan memimpin sisa-sisa rakyat Troya yang selamat menuju Italia modern.